Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi hari ini. By the way, kata orang nih, kalau nggak kenal Maka kita harus kenalan. Nah, saya Amelia Gita Amanda, dan di samping saya ada. Nah, saya Riza Febri Aitlia. Nah teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman semua sama kamu nih Dil, buat minta membayangkan gitu. Nah, hidup kita sekarang tuh kan kayak lagi ngebut di jalan tol digital ya. Semua informasi itu datang dengan cepet banget gitu. Di sini kita ketemu sama yang namanya disinformasi. Kita pas-pasan sama yang namanya Ustadz Instan. Nah, di sini juga kita juga sering lupa buat belok ke masjid. Karena apa? Ya karena kita keasyikan tuh. Ngapain? Ya jelas sinetron setan gepeng. Nah, betul. Hari ini kita nggak hanya cuma mau bahas Islam di dunia digital, tapi kita mau bahas apa aja hari ini? Apakah HP yang kita genggam sehari-hari akan membawa kita ke pintu surga atau ke pintu neraka? Nah, hari ini kita akan membahasnya. Kita mulai dari peluang dulu. Perkembangan digital itu sebenarnya membuka pintu dakwah yang sangat luas. Kayak misal kajian, kita bisa akses dimanapun, kapanpun, gitu. Bahkan ada seorang ustadz yang ketika beliau mendakwakan dakwahannya itu bisa melakukan melalui streaming, live streaming, YouTube maupun TikTok. Nah, betul banget tuh. Bahkan saat ini banyak aplikasi digital seperti Quran digital, tafsir, dan lain-lain. Padahal zaman dulu sangat susah mengakses itu, tapi sekarang dipermudah. Jadi, digital ini ibaratkan dua sisi mata uang. Bisa jadi dia menjadi ladang pahala atau bahkan dia bisa menjadi sumber masalah. Ketika apa? Ya ketika kita tidak bijak dalam memanfaatkannya. Bener banget tuh, ini menjadi masalah yang klasik, tapi makin parah di era digital saat ini. Konten yang berkedok kajian, tapi isi dan dalilnya tidak valid. Makanya penting banget tuh di sini adanya prinsip yang namanya tabayun. Kayak Allah itu sudah memfirmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Nah, di dalam firman surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, Allah itu memerintahkan kita untuk apa? Untuk memverifikasi segala informasi yang kita dapatkan terlebih dahulu sebelum kita itu menyebarkannya kepada orang lain. Bener banget tuh, padahal kapasitas keilmuan membutuhkan waktu yang panjang. Kita menjadi bingung untuk membedakan mana yang konten benar dan mana yang hanya sekedar konten saja. Seperti scroll TikTok, Instagram, itu bisa menjadi kita lupa waktu, sehingga ibadah kita, beraktivitas kita terganggu. Nah, benar banget tuh. Makanya salah satu tantangannya adalah time management. Jadi Islam di sini sangat menyeimbangkan antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Aku punya solusi Islamnya nih, Dil. Kamu mau tahu nggak? Gimana itu? Oke, yang pertama kita harus bisa menjadi seorang muslim yang melek akan digital. Kita harus memeriksa segala informasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarkannya ke orang lain. Bener banget itu.
digital itu penting, tapi kita jangan sampai meninggalkan majelis langsung. Nah, yang ketiga, orang tua itu juga harus benar-benar bisa memberikan pengawasan kepada anaknya agar tidak kecanduan terhadap gadget itu sendiri. Kita juga bisa menjadi solusi, seperti memberi motivasi, mengedukasi, atau sekedar mengingatkan saja. Teman-teman, kita sudah membahas banyak hal hari ini dengan seru sekali. Nah, digitalisasi jangan kita jadikan sebagai seorang musuh. Justru itu adalah arena ujian terbaru dari Allah. Benar banget tuh, seperti HP yang kita genggam setiap hari itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Setiap like, share, atau konten yang kita tonton akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Jadi, tantangan terbesarnya adalah apakah kita akan membiarkan jari-jari kita ini menjadi saksi atas kelalaian kita, ataukah kita menjadikan sebuah platform digital kita itu menjadi saksi atas kebaikan dan juga dakwah yang kita sebarkan. Nah, pilihannya ada di tangan kita semua, dan waktunya adalah right now. Mari kita sama-sama menjadi muslim dan muslimah yang bijak digital. Jaga pandangan di dunia nyata maupun maya. Dan selalu terapkan prinsip tabayun sebelum menyebar berita. Jangan sampai kita menyebar berita hoax. Semoga Allah selalu membimbing langkah digital kita semua. Ingat, perubahan besar dimulai dari satu klik ke arah kebaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.